Hai guys, untuk kalian yang masih standby di channel yang sangat-sangat mengecohkan ini, gua ucapin tetap berpegang teguh pada si kontol panjang dan jangan pernah menyerah. Dan kali ini gua bakalan merangkum sebuah film yang sangat-sangat beradrenalin, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria mantan pasukan khusus Amerika Serikat yang dikhianati oleh negaranya sekaligus teman terdekatnya sendiri, sehingga karena hal itulah ia memutuskan untuk membalas dendam dan membasmi orang-orang yang telah mengkhianati dirinya. Dan untuk kalian yang masih berpegang teguh pada si kontol panjang, mari kencangkan sabutnya, katakan dengan lantang dan penuh emosi. 1, 2, 3, kiu kiu cekroko. Dirilis pada tahun 2022, kisah akan berfokus kepada seorang pria yang kita sebut saja dengan James, di mana James adalah seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang saat ini tinggal bersama istrinya yang bernama Nonong Bawel dan anaknya yang bernama Wahid. Dan bersama keluarga kecilnya tersebut, James menjalani kehidupan yang cukup bahagia, dan bisa dikatakan keluarga James adalah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena James mengalami cedera di bagian kakinya, dan karena hal itulah James tidak dipercaya lagi kemampuannya oleh pihak militer Amerika Serikat, dan James harus melakukan sebuah tes ulang untuk menentukan apakah James masih layak menjadi anggota pasukan khusus atau tidak. James yang mendengar hal tersebut, ia pun bekerja keras dan melakukan sebuah latihan fisik secara maksimal siang dan malam. Namun sayangnya semua usaha James selama ini kandas begitu saja, alias tidak membuahkan hasil apapun. Dan karena James mempunyai penyakit yang bersarang di tubuhnya serta kakinya yang sedang terluka, alhasil ia pun dipecat dari kemiliteran secara tidak sopan. Dan lebih mengecohkan lagi, James tidak mendapatkan gaji sama sekali karena menurut atasannya gaji James sudah habis untuk biaya pengobatan penyakit yang dideritanya. Leaving the army with an honorable discharge, but you're losing your DNA and HGH. You're an SOS. James yang tidak mempunyai pekerjaan lagi, ia pun merasa sangat-sangat bingung. Terlebih keluarga James diteror oleh dise pinjol akibat tagihan keluarga James yang sudah sangat-sangat astagfirullahaladzim. James yang merasa kebingungan, ia pun berencana untuk menjadi seorang karyawan swasta. Namun istrinya menolak karena malu jika dirinya menjadi seorang istri dari seorang karyawan. Ia pun juga mengatakan bahwa gelarnya sebagai istri tentara tidak ingin hilang dari dirinya. Why not? No, you said you weren't going to do that. I know what I said. I know what I said. Singkat cerita, malam pun tiba di mana James tengah naik ke atas rumahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka yang sedang rusak, dan tak lama kemudian Nunung pun datang dengan membawa kabar tentang kematian teman seperjuangan James yang bernama Samson. Dan keesokan harinya James pun pergi untuk menghadiri upacara pemakaman dari si Samson, dan tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang juga merupakan salah satu mantan rekan James yang di sini kita sebut saja dengan nama si Tibul. Tibul yang dulunya juga merupakan anggota dari pasukan Amerika Serikat, untuk kemudian ia mengundang James ke rumahnya untuk makan. Dan setelah selesai makan, James bercerita kalau ia saat ini tengah kebingungan karena ia dipecat dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Dan Tibul yang mendengar hal tersebut merasa iba, untuk kemudian ia menawarkan sebuah pekerjaan di mana Tibul saat ini sedang bekerja di dalam sebuah pasukan khusus tentara bayaran yang dipimpin oleh salah satu mantan anggota militer. Untuk kemudian ia berjanji akan segera mendaftarkan nama James kepada orang tersebut. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya Tibul pun membawa James dan langsung memperkenalkan James kepada atasannya yang di sini kita sebut saja dengan nama Hamid. Like fucking candy. Cherokee purple. Hamid yang melihat James, lantas ia pun tertarik dengan James yang juga merupakan mantan pasukan militer. Untuk kemudian ia juga menjelaskan kalau orang di dalam misi mereka diisi oleh orang-orang yang sangat-sangat mengecohkan dan bernasib sama dengan James. Dan ia juga menjelaskan pada James kalau pekerjaan mereka adalah bertugas untuk melindungi negara dengan cara yang berbeda. Nantinya setiap pasukan yang bertugas akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari rumah yang super mewah,
serta uang yang sangat-sangat banyak. James yang mendengar hal tersebut lantas ia pun merasa sangat senang, dan tak lama kemudian ia pun memutuskan untuk pulang untuk memberitahu keluarganya termasuk Nunung si istrinya James. Dan setelah James memberitahu si Nunung bukannya senang melainkan ia meminta James untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut karena ia takut kalau nanti suaminya tidak bisa pulang dan tidak bisa melakukan adegan cerot. Tapi karena keluarga James selalu diteror oleh utang pinjol, James pun terpaksa mengambil resiko dan tetap menjalani pekerjaan tersebut. It's babysitting corporates. Singkat cerita, esok hari pun tiba di mana James diminta untuk berangkat ke suatu tempat bernama Berlin, di mana di sini James akan melakukan tugas pertamanya, dan sesampainya di sana James langsung ditangani oleh seorang wanita bernama Aida Karamoy, di mana si Aida ini adalah orang yang nantinya akan menjelaskan daftar apa saja tugas yang akan dilakukan oleh si James. Kemudian si Aida meminta James untuk mengawasi seorang ilmuwan yang bernama Samsul, di mana si ilmuwan ini dicurigai akan menjadi biang teroris. Aida juga menjelaskan kalau si ilmuwan tersebut adalah orang yang sangat berbahaya karena ia mampu menciptakan senjata biologis yang sangat brilian dan menakjubkan. Which is conducted at a private laboratory. Setelah menerima penjelasan dari si Aida, James langsung bersiap-siap untuk kemudian esok hari pun tiba, di mana James langsung berangkat menuju kediaman si Samsul, dan ia pun mengawasi semua gerak-gerik si ilmuwan tersebut dari kejauhan, di mana di sini Samsul sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan karena ia hidup normal seperti orang-orang yang suka makan tempe penyet dan susu SGM. Dan beberapa hari pun berlalu di mana James tetap mengawasi si Samsul dan keluarganya, untuk kemudian si Aida memerintahkan James untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika sore hari pun tiba, Tibul dan Aida kembali menemui James untuk kemudian Tibul menjelaskan bahwa misi mereka sebenarnya adalah membunuh ilmuwan tersebut beserta keluarganya karena ilmuwan tersebut diduga akan membuat sebuah senjata biologis berupa virus corona yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan untuk meyakinkan James, Tibul juga mengatakan bahwa si ilmuwan juga mempunyai hubungan dengan si Bruce Lee. Tibul juga menambahkan andaikan misi ini berhasil, ia berjanji akan menjemput mereka dengan sebuah pesawat supaya mereka bisa kembali dan berkumpul dengan keluarganya. Dan selang beberapa waktu mereka pun tiba di sebuah ruangan laboratorium milik si Samsul, untuk kemudian mereka menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan tak butuh waktu lama James dan kawan-kawannya pun berhasil menemukan si ilmuwan tersebut. Setelah menemukan Samsul, James pun langsung menangkapnya untuk kemudian dibawa ke sebuah ruangan, di mana di situ James mencoba untuk menginterogasi si Samsul dengan serangkaian pertanyaan, dimulai dari siapa saja yang punya akses laboratorium, untuk kemudian siapa yang menjadi keuangannya, hingga di manakah Samsul menyembunyikan kopian proyeknya tersebut. Namun belum sempat dijawab oleh si Samsul, mereka pun dikejutkan dengan akan datangnya polisi Berlin yang telah mengetahui aksi James dan kawan-kawannya tersebut. Dan lebih mengancurkan lagi, polisi tersebut akan datang dalam waktu singkat. Dan untuk mempersingkat waktu, James dan kawan-kawannya membawa laptop milik si Samsul dan berharap menemukan sesuatu di sana. James juga berniat akan menghabisi si Samsul. Namun sebelum mengeksekusinya, Samsul memohon untuk tidak dibunuh karena ia saat ini sedang berjuang menciptakan vaksin yang dapat menyelamatkan umat manusia. James yang tidak percaya dengan hal tersebut, ia pun langsung menyuntikkan cairan yang membuat Samsul pindah ke alam barzah. Lead